semua, kembali lagi di channel aku Queen Tarot Semesta. Jadi kita akan pilih kartu mini. Hari ini kita akan baca pick a card reading tentang sesungguhnya apa yang dia ingin sampaikan kepada kamu. Karena ini general, bisa vice versa dan tidak bisa 100% cocok dan resonate kepada teman-teman. Karena ini aku ngambil energi kolektif dan energi yang mungkin cuman bisa beberapa orang aja. So this is only fun reading, buat happy aja, buat senang-senang aja, oke? Kalau gitu ada 3 pile yang mana nih yang cocok buat kamu dan yang pas sama kamu yang mana nih. Dan kalau kalian ingin personal reading, kontak personnya ada di deskripsi. Untuk harga dan biaya juga sudah ada, dan cek aja ya. Oke, kalau gitu aku akan baca dari pile nomor 1, 2, dan 3. Mulai dari sini 2, 3. Dan kita akan mulai dari videonya sekarang. Kita akan mulai dari pile nomor 1. Oke, pile nomor 1. Di sini ada children. Apa yang dia ingin sampaikan kepadamu? The Hierophant, Seven of Swords, King of Pentacles. Dan dari Lenormand-nya aku akan tarik 1 kartu. Ada Coven. Oke. Di sini aku melihat dia ingin bilang terima kasih karena udah selalu mau doain aku, udah mau sayang sama aku, udah mau care sama aku. Maaf kalau misalkan aku masih kayak anak kecil gitu ya. Belum bisa ngebantuin kamu, belum bisa ngebahagiain kamu. Aku pingin lebih mandiri, aku pingin lebih bahagia, aku pingin lebih bisa bikin kamu happy. Aku pingin menjadi orang yang sukses. Dengan gitu aku bisa ngebahagiain kamu. Mungkin dia berpikir seperti itu sekarang. Dan yang aku lihat adalah dia ngerasa dia ini masih kanak-kanakan, belum bisa dewasa dalam bersikap, belum bisa dewasa dalam menentukan pilihan, atau mungkin dia masih berpura-pura untuk menjadi orang yang lebih dewasa, tapi sebenarnya dia ini belum benar-benar dewasa gitu. Jadi di sini dia ingin kamu lebih sabar menghadapi dia. Mungkin dia ingin kamu lebih yakin untuk perasaan kamu ke dia. Jadi di sini aku melihatnya sih sesimpel itu ya. Karena mungkin dia ngerasa kamu adalah orang yang paling sayang sama dia saat ini. Mungkin dia ngerasa banyak kesalahan kalau bersama dengan dia itu ngerasa kamu tuh adalah orang yang benar-benar tulus mencintai dia. Dan aku merasa walaupun dia kelihatan happy, tapi sebenarnya dia itu masih menyimpan rasa cinta gitu. Walaupun dia sendiri tuh kayak emosinya juga bergejolak gitu sih. Ini energi orang sekitar kamu, kalau aku bilang gebetan kamu atau mantan kamu. Jadi saat ini kondisinya dia masih belum bisa untuk memutuskan sesuatu, tapi dia ngerasa kalau misalkan dalam waktu dekat dia ingin lebih baik, banyakin ibadah, dan lebih yakin untuk melakukan sebuah perubahan gitu. Karena dia sendiri ingin punya hubungan yang stabil. Kalau misalkan dia berpikir dengan idealismenya dia terus menerus, nanti kedepannya dia juga takut kalau misalkan dia nggak bisa memberikan effort yang baik buat kamu dan orang-orang sekitar. Dia juga masih kayak egois dalam memikirkan situasi dan pandangan diri dia gitu. Dia ingin sampaikan itu sih sama kamu. Semoga kamu mengerti dengan keadaan yang seperti ini. Oke? Pile nomor 1 seperti itu. Kita akan lanjut buat pile nomor 2. Kita akan lihat ada apa di pile nomor 2. Oke, pile nomor 2 di sini ada Unrequited Love. Ada Age of Cups, ada King of Cups,
The Magician. Dan kartu Lenormand-nya ada Crossroad. Oke, kalau udah ngomongin Unrequited Love, jadi di sini aku merasa dia ini belum bisa memberikan suatu komitmen ke kamu. Jadi di sini aku melihat apakah kamu mau menunggu dia. Karena perasaan kamu sepertinya sudah meluap-luap sama dia. Kamu pingin sekali hubungan ini segera disatukan, atau mungkin kamu berharap kamu bisa menjadi pasangan dia. Tapi di sini yang aku lihat dan aku perhatikan buat kamu ya, file 2, kamu lebih baik fokus untuk diri kamu sendiri dulu, cintai diri kamu sendiri dulu. Karena ketika kamu mencintai diri kamu sendiri, kamu akan melihat banyak kemungkinan yang akan terjadi untuk kamu. Misalkan kamu akan menemukan orang yang lebih baik dari kamu, tapi yang saat ini dia lakukan adalah dia juga lagi berusaha untuk menyimbangi kamu. Tapi dalam konteksnya ya ingin usaha aja, karena dia sendiri belum bisa memberikan sebuah komitmen ya, karena perasaan kamu sebenarnya udah terlalu deep sama dia, udah terlalu dalam sama dia. Dan aku nggak mau kalau misalkan kedepannya hubungan ini akan beranjak berakhir, soalnya orang ini belum bisa tegas sama dirinya. Jadi ya kamu harus bisa meyakinkan diri kamu sendiri apakah kamu wajib menunggu dia atau enggak. This is your choice gitu kan. Ini adalah pilihan kamu. Kamu silahkan nungguin dia, tapi kalau misalkan kamu udah ngerasa udah I'm good enough, aku udah cukup, sekarang aku ingin melangkah lebih baik, lebih maju, ya gak apa-apa gitu. Karena dia sendiri juga masih pesimis, karena tidak bisa takut nyimbangin kamu. Ya kamu boleh lah, dia pikir kamu boleh lah sama yang lain, karena aku sendiri masih belum bisa memberikan yang terbaik, belum bisa memberikan komitmen. Bahkan dia sendiri juga takut kalau misalkan kamu bakal lebih memilih orang lain. Walaupun seperti itu, tapi dia akan ikhlas gitu. Dia akan ikhlas kamu lebih memilih seseorang di dalam hidupnya gitu. Seorang di dalam hidupmu gitu. Dan dia akan, ya udah nggak apa-apa kalau emang kamu itu adalah jalan kamu dan kamu ngerasa nyaman. Karena sebuah perasaan itu nggak bisa dipaksain kan. Walaupun kamu mencoba yang terbaik, kamu udah melakukan usaha yang terbaik pula, tapi kalau misalkan yang namanya udah yang di tahap sampai situ dan kamu nggak bisa bergerak, ya berarti emang perjalanannya udah sampai di situ aja, dan kamu tidak bisa melanjutkan hubungan ini gitu. So aku merasa hubungan ini kedepannya takutnya gak bisa baik-baik saja, dan hubungan ini takutnya kedepannya akan ngebawa dia itu ke dalam hubungan yang gak bisa memberikan kepastian. Dia berharap sih pingin punya hubungan kepastian sama kamu, tapi ya kalau kayak gini dia juga takut kalau misalkan dia sendiri aja belum ready, tapi kamu udah pingin sekali punya hubungan serius sama dia tuh. Jadi dia di saat ini dia pingin ngerasain yang namanya bebas dulu, santai dulu. Mungkin dia pingin nikmatin hari-harinya dulu, jadi nggak mau terlalu terpaku dengan sebuah hubungan gitu ya, file 2. So di sini untuk kamu jangan sampai ngebaperin dia banget ya, karena dia sendiri aja belum memberikan kepastian akan cinta. Lebih baik kamu nikmatin jalan kamu, nikmatin apa yang kamu punyai dulu. Jangan nanti kedepannya kamu menyesal dan kamu rasa kamu udah harus mikir pakai logika juga. Kalau emang dia nggak pantas ditunggu, ya jangan ditunggu gitu. Oke, thank you file 2. Kita lanjut buat file 3. Semoga bisa bermanfaat, dan ini hanya fun reading buat happy, buat senang-senang aja.
Jangan terlalu dibawa serius, karena kalau dibawa serius ntar kalian baper. Ada this could be the one. Ada strength, ada 8 of sword, dan ada 2 of sword. Saat ini yang dia pikirkan adalah dia ngerasa nyaman sama kamu, dia ngerasa nyaman, ngerasa happy sama kamu, tapi dia sendiri harus beranjak ya untuk move on. Kenapa aku bilang dia harus beranjak untuk move on? Karena ketika dia masih begini-begini aja, dia nggak akan bisa lepas dari hubungan ini. This is your mantan, gitu kan? Ini adalah ex boyfriend atau girlfriend kamu sih. Jadi walaupun dia berharap this could be the one, dia ngerasa kamu adalah yang satu-satunya, tapi kalau misalkan hubungan ini nggak bisa diperjuangkan lebih dalam, lebih lanjut, ya lebih baik dia memikirkan untuk masa depan. Dia juga ngerasa kalau emang cinta itu nggak harus memiliki, dia harus memiliki kisah hidupnya dia, kebahagiaannya dia. Karena ketika dia memiliki hubungan dengan seseorang, dia akan menaruh kepercayaan, menaruh rasa sama orang itu sedalam-dalamnya gitu. Jadi saat ini kondisinya dia lagi menutup hati, pikiran, dan dia nggak mau jatuh cinta kepada orang yang salah lagi. Bagi dia, jatuh cinta kepada orang yang salah itu akan wasting time, akan merasa gagal, dan dia sendiri juga nggak mau kalau misalkan ketika udah memberikan hati kepada orang tapi hatinya itu disia-siakan lagi, ya percuma gitu. Jadi untuk pile 3 ini kalian akan berdealing dengan mantan kalian yang literally kalian harus fokus untuk ya udah jalan kalian udah berpisah, separation, dan kamu sama dia udah nggak bisa ya namanya bersatu, dan mau nggak mau kamu harus move on dan dia juga harus move on gitu ya. Dan aku akan ngambil dari satu kartu Lenormand, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi sebuah acuan buat kamu, bikin kamu happy dan tenang ya. Oke, aku akan tarik satu kartu Lenormand, ada letter. Di sini di depan mata kamu di dalam waktu singkat dan waktu dekat ini, kamu akan bertemu dengan orang dari dunia chatting atau social media. Mungkin kamu pernah ketemu dengan orang itu, tapi kalian berkontak kembali, ngobrol-ngobrol kembali. Dia akan mewarnai hidup dan hari-hari kamu sih kalau aku lihat. Congratulations buat pile 3. Kayak kamu emang harus benar-benar move on dari mantan kamu, harus benar-benar yakin untuk memilih jalan takdir kamu. Ketika kamu yakin, ketika kamu memilih hidup kamu, nanti insya Allah yang terbaik dari yang terbaik akan hadir. Tapi di sini kamu harus bisa menentukan sikap kamu. Kalau emang dia nggak bisa diharapkan dan dia juga pergi melangkah dari hidup kamu dan dia nggak bisa kembali, ya udah jangan dipaksakan dia untuk tetap stay dalam hidup kamu. Berarti kamu udah harus bisa ikhlaskan, mencoba untuk mencari yang terbaik lagi, berusaha untuk bisa melihat dunia lebih baik lagi. Kenapa? Ketika kita bisa melihat dunia lebih baik, tentu saja ntar akan ada banyak peluang dalam hidup kamu yang lebih baik lagi akan datang. Di sini ada letter ya, karena kamu akan bertemu dengan seseorang yang dari kamu jumpai dari dunia maya, tapi kamu mungkin sudah mengenal, you have been in one komunitas gitu kan. Jadi kan dengan begitu kamu bisa saling membuka pikiran. Mungkin kamu bisa sambil ngobrol, kamu anggap aja dia sebagai teman kamu. Nah dari situ timbullah rasa suka, timbullah rasa bahagia, nyaman, dan lain-lain. Oke, thank you guys for watching. Semoga ini bisa ngebantu kamu, dan happy day and happy new year. See you, bye.